Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita selalu atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga Allah takdirkan kita bisa bertemu dan berjumpa kembali di dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat tentunya untuk kita semuanya, sekalipun di tengah pandemi seperti ini yang masih kita perlu menjaga diri berhati-hati dan saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk bisa selalu menjaga lingkungan sekitar kita untuk selalu bersih, berusaha untuk selalu menggunakan masker dalam seluruh aktivitas kita tatkala berinteraksi, sering mencuci tangan dengan sabun, dan kita menghindari kontak fisik seandainya tidak penting. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan pencegahan yang mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan juga sekaligus pahala dengan usaha yang kita lakukan tersebut, selama hal tersebut kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Senin yang lalu kita menjelaskan bahwa di dalam bulan Muharram seperti ini ada peristiwa penting yang menjadi latar kenapa kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 dari bulan Muharram yang kita sebut atau disebut dengan puasa Asyura, di mana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun pada saat itu, yang mana Quran menjelaskan sangat dramatis. Falamma tara al-jam'an, tatkala dua kelompok itu sudah saling berhadap-hadapan, berhadap-hadapan dalam kondisi yang sangat-sangat menegangkan, dalam kondisi satu barangkali penuh dengan kepasrahan, karena mereka lari tidak dengan siap membawa senjata, tidak siap untuk bertempur. Sementara di hadapan mereka terbentang Laut Merah dengan ombaknya, kemudian tidak ada lagi jalan. Sementara di belakang mereka bala tentara Fir'aun yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya, jumlahnya sangat luar biasa banyak, yang kemudian makin mendekat dan makin mendekat, sampai kemudian dalam kondisi terdesak seperti itu Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, lalu kemudian terpecahlah laut pada saat itu menjadi 12, yang kemudian pengikut Nabi Musa yang memang kelompoknya berjumlah 12 itu
masuk ke dalam air laut yang terbelah, lalu kemudian sampai ke tepian berikutnya dengan selamat, sementara Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun beserta bala tentaranya. Karena konteks seperti inilah, maka selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun layak untuk diperingati, dan cara memperingatinya adalah dengan berpuasa. Nah, dalam cerita yang dijelaskan dalam Qisasul Anbiya karangan Ibnu Katsir juga, tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi Musa lalu kemudian diikuti oleh para pengikutnya adalah menjadi sebuah solusi, menjadi sebuah terobosan untuk misi penyelamatan satu kaum. Bayangkan kalau mereka tidak hijrah. Bayangkan kalau mereka tidak keluar dari Mesir pada saat itu. Pasti akan terjadi pembantaian massal, pertumpahan darah. Karena dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan jumlah pengikut Nabi Musa pada saat itu yang kemudian melarikan diri dari kota Mesir, sampai kemudian diceritakan sampai ke tepi Laut Merah itu jumlahnya adalah 600.000. Sementara yang mengejar itu adalah 1.600.000 orang. Bayangkan, kota Palangkaraya saja penduduknya tidak sampai segitu. Ini gabungan seluruh provinsi Kalimantan Tengah. Terbayangkan oleh kita betapa besar jumlahnya. Dan itu harus menumpahkan darah seandainya tidak terjadi perintah untuk melakukan hijrah. Persis sebetulnya dengan peristiwa yang dialami juga oleh Rasul kita Muhammad SAW. Tatkala pada malam hari di mana para pembesar musyrikin kota Mekah pada saat itu memutuskan untuk mendatangi rumah Rasul SAW dengan 11 orang yang menjadi utusan-utusan kabilah, ya, pemuda yang kuat, pemuda yang dipersenjatai dengan pedang dengan satu misi, membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti juga Nabi Musa beserta para pengikutnya yang akan dibantai oleh Firaun pada saat itu, malam harinya diputuskan untuk membunuh pengikut Nabi Musa beserta Nabi Musa, ya. Diutamakan adalah kaum lelakinya, diputuskan untuk dilakukan pembunuhan. Tapi Allah takdirkan mereka diminta untuk hijrah di momentum yang sangat genting seperti itu, yang kemudian Allah selamatkan. Demikian pula yang terjadi pada Rasul kita Muhammad SAW di tengah suasana genting seperti itu, di mana rumahnya dikepung, diminta untuk melakukan hijrah ke kota Madinah pada saat itu. Dan ternyata mereka mengejar Rasul SAW sampai kemudian sampai di tempat persembunyian Rasul SAW di Gua Thur pada saat itu. Lalu dengan penuh rasa takut dan khawatir, Abu Bakar mengungkapkan bahwa peristiwa genting
dalam pengejaran yang dilakukan oleh musyrikin Mekah pada saat itu. Beliau menyatakan, "Lau nadhara ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana." Seandainya salah seorang yang mengejar kami melihat ke arah mata kakinya atau melihat kakinya saja menengok ke bawah, la ra'ana, pasti dia akan melihat kami. Tapi Allah takdirkan ternyata dia tidak melakukan. Tapi Quran menceritakan bagaimana gentingnya peristiwa itu seperti gentingnya pertemuan dua kelompok besar pada saat itu. Sehingga ungkapan Bani Israel kepada Nabi Musa, "Inna lamudrakun," mereka akan menyusul kita. Mereka akan berhasil mendekati kita. Mereka akan membantai kita. Tapi dengan penuh thiqah, dengan penuh kepercayaan diri, kepasrahan sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diungkap oleh Nabi Musa pada saat itu? Kalla, tidak sekali-kali mereka akan bisa menyentuh kita. Inna ma'iya rabbi sayahdi, karena sesungguhnya bersama kami ada Rabbku yang akan memberi aku jalan dan petunjuk. Kata-kata yang sangat menenangkan dan sekaligus keimanan yang tinggi, kesikohan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini juga yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Tatkala Abu Bakar dalam kondisi ketakutan, karena selama dalam perjalanan Abu Bakar berubah-ubah arah tatkala berjalan. Terkadang berjalan di hadapan Rasul karena merasa khawatir akan ada serangan dari depan. Kemudian merubah posisinya berjalan di belakang karena khawatir musuh akan menyerang dari belakang. Begitu terus sampai di goa, dan ternyata para musyrikin Mekah pada saat itu sudah juga berada di depan pintu gua. Sampai ungkapan Abu Bakar tadi, seandainya salah satu dari mereka melihat kakinya saja, pasti kita akan ketahuan. Tapi apa kata Rasul kepada Abu Bakar? Idhuma fil ghar, id yaqulu li sahibihi, dan ingatlah bagaimana tatkala mereka berada di dalam gua, kemudian satu sahabat ini berkata kepada sahabat yang lain, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau Musa mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdi, bersamaku ada Rabb yang akan memberi aku petunjuk, maka yang disampaikan Rasul juga adalah la tahzan innallaha ma'ana, jangan pernah merasa bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, oleh karena itu akhirnya ketenangan itu lalu muncul tatkala seseorang mampu menenangkan pengikutnya, mampu menenangkan sahabatnya dan saling mengingatkan kalau sebuah perjuangan itu bersih, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, tujuan-tujuannya adalah benar, maka kita harus yakin apa yang sedang kita tuju ini adalah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi niatan untuk melakukan hijrah itu adalah tidak boleh untuk kepentingan duniawi, bukan juga untuk kepentingan pangkat dan jabatan. Hijrah ini adalah misi penyelamatan. Hijrah ini adalah misi tidak hanya menyelamatkan nyawa. Dalam konteks Bani Israel adalah menyelamatkan satu generasi yang kemudian menyelamatkan peradabannya. Dan dalam konteks Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah misi penyelamatan seorang pemimpin yang akan menjadi perubah
dunia pada saat itu. Nah, oleh karena itulah tatkala Nabi Musa mendampingi kaumnya untuk hijrah pada saat itu, menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun, maka Rasul kita Muhammad SAW hijrahnya adalah belakangan. Para sahabatnya sudah lebih dahulu sampai di kota Madinah pada saat itu, sampai di kota Yathrib pada saat itu, sementara Rasul belum diperintahkan untuk melakukan hijrah. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang memang kita harus melakukan hijrah. Terkadang kita mesti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena hijrah itu terkadang adalah solusi untuk masa depan yang lebih baik. Terakhir ada dua yang ingin kita sampaikan. Bagaimana Quran menggambarkan para sahabat atau sebagian umat Islam yang kemudian tidak melakukan hijrah. Allah jelaskan itu di dalam surah An-Nisa ayat 97, 98 sampai 99 dan 100. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ayat ini mengecam sebagian yang tidak mau hijrah karena alasan duniawi. Padahal sudah diputuskan hijrah adalah solusi. Hijrah adalah momentum. Hijrah ini adalah misi penyelamatan nyawa manusia sekaligus penyelamatan risalah Islam. Tapi mereka tidak mau. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, kepada mereka kelak malaikat bertanya, dalam kondisi bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah pada saat itu. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat hijrah? Ardullahi wasi'ah. Betapa luasnya bumi ini sehingga engkau bisa melakukan hijrah. Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam. Perhatikan. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Siapa yang dikecualikan? Illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan. Kecuali orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, wanita, anak-anak, la yastati'una hila, yang mereka tidak punya daya dan tidak punya kekuatan, wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak tahu jalan. Tidak ada petunjuk jalan. Faulaika, maka mereka-mereka itu asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Nah, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka yang tidak bisa hijrah itu. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengaaf, Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Karena itulah ulama-ulama besar rata-rata melakukan hijrah. Imam Syafi'i malah berpesan kepada kita semuanya. Dan beliau melakukan hijrah. Beliau asalnya ke Palestina, lalu oleh orang tuanya dibawa ke Mekah, lalu kemudian dibawa ke Madinah, lalu kemudian pergi ke Baghdad, kemudian pergi ke Mesir, lalu wafat di sana. Berapa kali hijrah itu dilakukan oleh Imam Syafi'i yang menjadi madhab terbesar yang ada di dunia pada saat sekarang. Apa pesannya kepada kita? Fatagharrab anil awtani fi talabil ula. Pergilah kalian dari kampung halaman dalam rangka mencari kemuliaan. Wasafir, safarlah. Fa fis safari khamsu fawaid. Karena dalam safar itu kamu akan dapat 5 faedah.
Apa 5 faedah? Tafarrujuham, melepaskan stres. Nah, jadi kalau orang stres itu diminta untuk pergi dia. Karena itu ada istilah refreshing, mencari tempat. Tafarrujuham, melepaskan kesempitan, melepaskan kegalauan. Waqtisabu ma'isyah, mencari mata pencaharian. Yadribuna fil ardi yabtaguna min fadillah, kata Quran. Berjalan di muka bumi mencari karunia Allah, cari rezeki, cari ma'isyah. Wa ilmun, yang ketiga adalah dalam rangka mencari ilmu. Wa adabun, agar kita memiliki adab. Itulah ada istilah di mana langit dipijak, disitulah gimana? Di mana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Agar kita juga mengenal adab di mana tempat kita berada. Di situ kita akan dapatkan sekian banyak adab-adab kebaikan yang bisa kita ambil. Dan yang terakhir adalah agar kita memiliki sohbatu majid, sahabat-sahabat mulia, sahabat-sahabat yang baik. Karena begitu kita bepergian, kita bertemu dengan sekian banyak orang, lalu kita mendapatkan sekian banyak sahabat-sahabat yang baik. Karena itulah Imam Syafi'i mengingatkan 5 faedah ini kepada kita semuanya, agar kita menyadari terkadang hijrah itu adalah menjadi solusi bagi kita semuanya. Pada para hadirin atau yang menyaksikan kajian pagi hari ini, mari kita tanya kepada diri kita sendiri sekarang. Mari kita tanya, apakah kita penduduk asli di tempat kita tinggal sekarang ini? Dan kalau kita bukan penduduk asli, maka kita adalah orang-orang yang sedang melakukan hijrah. Dan pastilah ke-5 hal yang disebutkan oleh Imam Syafi'i akan berlaku pada kita sekarang. Apakah kita hadir untuk mendapatkan sahabat yang baik? Apakah kita kemudian melakukan hijrah adalah untuk mendapatkan ilmu agar kita memiliki akhlak yang baik? Apakah kita ingin refreshing? Dan apakah kita dalam rangka mencari maisha untuk kehidupan kita yang lebih baik? Karena itulah Muharram juga mengingatkan kepada kita setiap kali datang untuk mengingat peristiwa-peristiwa hijrah. Karena sekali lagi, hijrah adalah momentum perubahan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.